terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Marilah kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita sama-sama membacakan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil tadi saya akan membawa renungan dengan judul Tinggallah ketika kamu diterima dan tinggalkan ketika kamu ditolak. Saudara dan saudariku yang terkasih, penginjil Markus mau mengajarkan kepada kita tentang 2 kata yang memiliki makna yang sangat berarti, yakni tinggallah dan tinggalkan. Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus mengatakan kedua kata ini, yaitu kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Namun seringkali Yesus sering menegur kita atau memberi peringatan melalui hati nurani kita masing-masing. Seringkali kita berbuat salah, Yesus selalu menegur kita melalui hati nurani kita agar kita tidak mengulanginya melalui penyesalan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan dan kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya sering menerima kedatangan Yesus dan murid-muridnya, atau seringkali saya menolak kedatangannya karena keangkuhan dan kesombongan yang saya miliki?